Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Deswanti, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang etika profesi, yang dimana saya akan membahas pengertian dan jenis-jenis etika, fungsi dan manfaatnya, serta hubungan dan perbedaan etika dengan kesusilaan. Yang pertama, pengertian etika secara umum. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Etika sangat penting dalam berkomunikasi karena menyangkut perasaan dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, kita berharap dapat memahami makna etika itu sendiri. Selanjutnya, pengertian etika menurut para ahli. Menurut Profesor Robert Salemon, etika merupakan suatu karakter individu serta suatu hukum yang di dalamnya mengatur, mengendalikan, serta mengulas tentang perilaku manusia. Menurut Katsop, etika sesungguhnya lebih berhubungan dengan prinsip dasar dari pembenaran atas pola tingkah laku manusia. Sedangkan menurut Burhanuddin Salam, etika adalah suatu cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang nantinya akan menentukan perilaku kehidupan manusia. Sedangkan menurut Sidi Ghazalab, etika yaitu suatu teori tentang tingkah laku manusia dilihat dari aspek baik dan buruknya berdasarkan akal manusia itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis etika. Yang pertama, etika filosofi. Merupakan etika yang dilihat dari sudut ilmu filsafat. Etika ini memberikan gambaran tentang pokok-pokok etika maupun moral menurut pandangan dari cabang ilmu filsafat. Yang kedua, etika teologis. Etika teologis merupakan etika yang mengajarkan hal baik dan juga mana hal yang buruk berdasarkan agama dan kepercayaan. Yang ketiga, etika sosiologi. Etika sosiologi merupakan etika yang berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan hidup. Etika ini lebih fokus pada pembicaraan mengenai bagaimana seharusnya seseorang menjalankan hidupnya dalam bermasyarakat. Yang keempat, etika deskriptif. Etika jenis ini mengajarkan sudut pandang untuk melihat sesuatu secara rasional atau kritis terhadap perilaku manusia, serta apa yang diajarkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, etika normatif. Etika normatif mengajarkan kita untuk menetapkan pola perilaku atau sikap yang ideal dan seharusnya dimiliki atau dilakukan oleh setiap manusia. Jadi etika ini membahas tentang norma-norma atau aturan yang tidak tertulis tetapi diakui sebagai hukum sesuatu tempat. Yang keenam, etika deontologis. Etika ini mengajarkan dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia untuk hidup lebih baik. Dan yang terakhir, etika teleologis. Berbeda dengan etika deontologis, etika teleologis lebih memandang bahwa tujuan atau dampak atau efek yang diukur baik buruknya sebuah tindakan. Artinya, sebuah tindakan dinilai baik jika tujuannya baik. Selanjutnya, fungsi etika. Di sini ada 3 fungsi etika, yaitu yang pertama, etika tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Dan yang ketiga, yaitu untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Selanjutnya, manfaat etika. Manfaat etika yaitu yang pertama, memberi rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat dijadikan pedoman. Ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.
Yang ketujuh, dapat mencegah campur tangan dari pihak luar. Yang kedelapan, dapat melindungi hak-hak anggota dan pekerjaan. Dan yang kesembilan, dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Selanjutnya, hubungan dan perbedaan etika dengan kesusilaan. Di sini, hubungan etika dengan kesusilaan yaitu di mana etika dan kesusilaan mengatur tentang sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan etika dan kesusilaan yaitu etika bersifat teoritis atau memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral dan kesusilaan lebih bersifat praktis. Sekian penjelasan dari saya tentang etika profesi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.